Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati Islam wa binikmati iman wa binikmati hidayatil Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Budiono DJB. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan naf, di mana pada pertemuan yang lalu bahwa makna naf atau terjemahan dari kata naf saya simpulkan atau saya artikan dengan kata lembaga. Mengapa demikian? Karena kata lembaga inilah yang paling tepat dan bisa mewakili untuk menyebutkan wujud yang terdiri dari gabungan eksistensi, substansi, dan potensi yang ada pada diri kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kata naf tersebut. Jadi, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, Allah sebagai naf yang wahid menciptakan kita manusia atau naf atau lembaga manusia sebagai lembaga kedua yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kali ini kita tidak fokus membahas tentang proses penciptaan manusia, namun kita akan lebih fokus pada potensi yang Allah berikan pada naf kita ini. Nah, setelah proses penciptaan naf kita ini sempurna, maka Allah memberi kita beberapa kemampuan berupa potensi untuk menjalani kehidupan ini. Supaya kita tidak menjadi makhluk yang liar tentunya, dan supaya kita berjalan sesuai tuntunan Allah. Mari coba kita simak Quran surah As-Samsi, surah 91, ayat 7 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wama sawaha, demi naf dengan segala kesempurnaannya. Pada ayat ini Allah bersumpah dengan naf, lembaga diri kita, dengan segala kesempurnaan yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa naf kita benar-benar sempurna, bahwa Allah jadikan sebagai sarana sumpah. Tentu tak boleh buat kita hari ini tak serius menyikapi hal ini. Kemudian di ayat kedua kita lanjutkan, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia, Allah maksudnya, memberikan ilham kepada manusia. Apa itu ilham? Ilham bisa kita terjemahkan dengan informasi, masukan, atau inspirasi. Bisa juga kita pahami sebagai sesuatu hal atau proses untuk mengarahkan kita ini kepada hidayah, atau bisa jadi kita atau bisa kita sebut dengan prahidayah. Nah, kemudian fujuraha wa taqwaha, maka bisa engkau raih ilham tersebut dengan fujur dan takwa. Kata fujur ada di Al-Quran lebih kurang sebanyak 24 kali. Di ayat ini pada terjemahan umum yang beredar diartikan kejahatan, durhaka, ada juga yang diterjemahkan dengan kata maksiat. Namun bila kita sedikit jeli dan kita telusuri dalam Al-Quran bahwa kata fujur yang berasal dari kata fa, jim, dan ro, ini banyak memiliki makna. Termasuk kata fajar, subuh, atau terbit, bisa juga berarti mengalir, memancar, atau alamiah. Dan ada juga memang yang diartikan dengan durhaka atau maksiat. Namun dalam konteks ayat ini kurang tepat, saya simpulkan kurang tepat bila diterjemahkan dengan kata maksiat atau durhaka. Saya berkesimpulan lebih tepat bila kita terjemahkan dengan kata mengalir, alamiah, atau spontan. Mengapa demikian? Karena lafaz berikutnya adalah takwa yang bermakna teliti, cermat, dan akurat. Kemudian kita juga menghindari terjemahan yang berkonotasi negatif tentunya. Maka bila kita terjemahkan ayat ini, ayat 8 ini secara keseluruhan, fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha,
maka kuberikan ilham, informasi, masukan kepada nafs. Kemudian itu semua bisa engkau raih, engkau terima, engkau gapai, engkau sikapi dengan spontan, alamiah, atau mengalir begitu saja. Atau bisa juga dengan takwa, teliti, penuh kecermatan, penuh kehati-hatian, supaya akurat menerima ilham tersebut. Nah, dari kesimpulan yang ayat 8 ini bisa kita ambil bahwa kata fujur tidak selamanya berkonotasi negatif sebenarnya. Kalaupun kata fujur diterjemahkan dengan durhaka atau maksiat, ini merupakan bentuk atau sifat orang yang mempotensialkan naluri primitifnya sebenarnya, atau orang yang secara spontan begitu saja terbit atau memancar hasrat tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi, tanpa kehati-hatian atau takwa, dengan kata lain takwa. Itu kita tak mau terjebak dan memiliki karakter seperti ini. Kemudian kita lanjut ayatnya. Qad aflaha man zakaha. Sungguhnya berjayalah, menanglah yang menjaga kesucian nafs tersebut. Kemudian ayatnya faqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi siapa yang mengotori kesempurnaan nafs. Ikhwan akhwat filah rahimakumullah. Dari uraian Quran surah As-Samsi surah 91 7 sampai 10 ini, semakin jelaslah betapa tingginya makna nafs atau lembaga atau diri kita ini, yang oleh Allah yang pertama dijadikannya sarana sumpah. Kemudian diakui Allah bahwa nafs kita ini telah diciptakannya sangat sempurna, dengan ditandai adanya potensi atau kemampuan sensitivitas terhadap inspirasi, informasi, atau masukan atau ilham tadi ya, tentunya dalam rangka komunikasi ubudiyah kita kepada Allah, upaya ibadah kita kepada Allah, bukan hanya untuk sarana duniawi semata. Walau kita tahu bahwa potensi nafs ini tetap bisa saja digunakan di dunia, hanya saja diwanti-wanti Allah dengan kemampuan kita terhadap memilih atau ada alternatif, mau zakaha, suci, bersih, atau dasaha, kotor. Karena dampaknya ketika kita memilih ini bisa saja aflah, bermakna beruntung, menang, atau khoba, rugi. Untuk itu mari kita jaga potensi dan mendaya gunakan kesempurnaan nafs yang diberikan Allah. Saya pikir cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.